Kayaknya ada yang salah deh sama gambar ini, ya nggak sih? Apa kamu bisa menebaknya? Mayoritas tuas pemutar jam tangan dipasang di sebelah kanan. Detektif Haris ditugasi kasus baru lagi. Ada mobil yang telah nabrak jendela restoran ini sampai kacanya pecah. 2 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang masing-masing bernama Yuli dan Dani. Tapi keduanya malah saling menuduh. Apa kamu tahu siapa yang bohong? Pelakunya, Yuli. Jejak roda yang terlihat di lantai berasal dari mobilnya. Pada jam 9 pagi, Esa mendapat telepon dari temannya yang punya usaha moncer. Si pengusaha bilang dokumen super penting di kantornya telah hilang. Padahal di malam sebelumnya, dokumen itu masih ada di mejanya. Tapi sekarang sudah lenyap entah kemana. Esa segera datang ke lokasi untuk menginterogasi para karyawan. Kemudian, dia menetapkan 3 tersangka. Wawan bilang semalam dia pergi ke bioskop, Jelita makan malam bareng temennya, sedangkan Zaki mengunjungi galeri seni. Esa langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu pelakunya? Udah pasti Wawan lah, tiketnya belum dirobek tuh. Berarti dia nggak masuk ke bioskop. Amati sekelompok orang purba ini ya, siapa yang datang dari masa depan? Cowok yang bawa air, tangannya juga megang senter. Citra lagi asik baca buku. Karena terlalu semangat saat ngebalik buku, halaman 7, 8, 100, 101, 333, dan 334 malah robek. Berapa lembar yang harus dia perbaiki? Cuma 4. Halaman 7 dan 8 serta 333 dan 334 berada dalam satu lembar, tapi halamannya beda. Olivia menelpon polisi karena seseorang telah membobol rumahnya, mengikat tubuhnya, lalu menggasak semua uang dan barang berharganya. Saat polisi datang, pintunya sudah terbuka. Tubuh Olivia memang terikat di kursi, tapi para petugas nggak percaya dengan ceritanya. Kenapa? Tubuhnya kan terikat tali. Terus gimana tuh cara dia telepon polisi? Natalia baru pulang dari Thailand sambil membawa patung porselen mahal. Kemudian, dia ngadain pesta meriah dan ngundang semua temannya biar dia bisa cerita-cerita soal pikniknya itu. Setelah puas menikmati pesta, semua teman Natalia segera pulang dan saat itulah dia baru tahu kalau patungnya telah hilang. Dia menghubungi polisi dan memperlihatkan sejumlah foto yang dia ambil selama pesta itu. Salah satu polisi langsung tahu siapa yang nyuri patung itu. Apa kamu juga tahu? Pelakunya Erna. Dia ngumpetin patung itu di bawah topinya. Amati keempat susunan korek api ini ya. Pola mana yang kelihatan paling beda? Susunan nomor 3. Di susunan korek api lain, kotaknya ada 2. Tapi di susunan nomor 3 cuma ada 1. Saintis ini membutuhkan peserta sukarela di eksperimennya. Dan duo sahabat Tommy dan Okta lagi butuh uang. Setelah diyakinkan kalau eksperimennya aman, mereka bersedia menjadi peserta. Tapi si saintis malah menguji reaksi mereka terhadap berbagai racun. Setelah menjebak Tommy dan Okta di dalam laboratorium, si saintis memisahkan keduanya lalu mengurung mereka di ruangan yang berbeda. Jadi, Tommy dan Okta cuma bisa kabur kalau mereka bekerja sama. Tapi sayangnya, saintis itu sangat awas. Mereka nggak bisa saling ketemu. Salah satu dari mereka cuma bisa pakai kamar mandi di malam hari, dan satunya lagi cuma di pagi hari. Tapi kemudian, kedua cowok itu berhasil lolos. Gimana caranya?
Mereka nulis pesan di cermin kamar mandi menggunakan tangan. Tulisannya akan bisa kebaca dengan menghembuskan nafas ke permukaan cermin. Dalam sehari, aku berkali-kali nyukur kumis, motong rambut, dan keramas. Tapi rambutku tetap saja tumbuh lebat. Siapakah aku? Tukang cukur. Adam masih dalam perjalanan pulang saat malam sudah larut. Di tengah jalan, bensinnya hampir habis, lalu dia berhenti di pom bensin untuk isi bensin dan beli snack. Di dalam toko, ada kasir dan satu pelanggan berpakaian hitam. Saat Adam mau membayar, si kasir bilang totalnya Rp505.000. Adam segera membayarkan uangnya, keluar toko, dan menelepon polisi untuk melaporkan kondisi darurat. Kenapa dia malah lapor polisi? Di mesin kasir tertulis nominal Rp318.350. Tapi kasirnya bilang Rp505.000 yang sangat mirip dengan tulisan SOS. Coba deh amati emoji ini. Emang seberapa tajam sih penglihatanmu itu? Cari mbak-mbaknya ya. Wah, bener, dia ada di sebelah kiri. Apa kamu bisa nemu ke-6Y di gambar ini? Tada! Mantap! Kamu mengambilnya, lalu membuang bagian luarnya. Setelah itu, kamu memasak bagian dalamnya. Kemudian kamu makan bagian luarnya dan membuang dalamnya. Apakah itu? Oh, jagung rebus. Nasrul terbangun di ruang bawah tanah yang gelap. Di atas meja cuma ada satu lilin yang menyala. Di salah satu dinding ada 3 pintu dan di tepi meja tergantung 3 kunci. Dia perlu nyoba berapa kali biar kunci di masing-masing pintu sesuai. Maksimal 6 kali, 3 kali untuk kunci pertama, 2 kali untuk kunci kedua, dan 2 pintu yang tersisa. Cuma perlu nyoba 1 kali untuk kunci yang terakhir, tapi kalau Nasrul super hoki, dia bisa aja sih cuma perlu nyoba 3 kali. Lihatlah kata-kata ini, salah satunya kelihatan paling nyeleneh. Apa kamu tahu yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kata keempat harusnya ditulis keempat. Amati gambarnya baik-baik ya, memangnya apa yang salah? Gak ada bayangannya. Lucky diminta mamanya untuk belanja bahan makanan. Sang mama kemudian memberikan daftar belanja dan kartu ATM-nya, tapi wanita itu tahu kalau Lucky sangat pelupa. Makanya dia juga ngasih Lucky catatan kecil buat jaga-jaga kalau dia lupa nomor PIN kartu ATM mamanya. Dan emang iya, saat berdiri di meja kasir, Lucky lupa PIN-nya. Cowok itu kemudian mengeluarkan catatan dari sakunya dan langsung mengingat PIN-nya. Emang PIN-nya berapa sih kalau catatan itu cuma bergambar lalat, kucing, manusia, dan ular? PIN-nya 6420. Lucky cuma perlu ngitung jumlah kakinya. Angka berapa yang nggak ada di deret ini? 78. Kalau deretan angka ini diputer, urutannya menjadi 86, 87, 88, 89, 90, dan 91.
Sebuah bank di kota kecil kemalingan pada hari Senin saat salju turun. Polisi menetapkan 4 tersangka, tapi semuanya ngaku kalau mereka berada di rumah sepanjang hari. Kamu perlu mengamati rumah mereka agar bisa mencari tahu pembohongnya. Ricky, dia pasti baru aja pulang tuh. Mobilnya terparkir di dekat rumah setelah salju menghalangi jalan masuknya. Kamu cuma perlu mindahin 2 batang korek api biar kotaknya menjadi 2. Tahu caranya kan? Gini caranya, langsung ngebentuk 2 kotak. Dari ke-4 jam ini, mana yang terlihat paling aneh? Jam C, angka 8-nya ada di posisi angka 7. Joni hobi banget minta teman-temannya buat mecahin semua teka-teki kocaknya. Kalau jawabannya benar, dia akan ngebantu mereka mengatasi semua masalah. Suatu hari, Danu minta tolong Joni untuk ngerjain soal ujian matematikanya. Jadi, Danu harus bisa ngejawab teka-teki Joni terlebih dulu. Apa huruf keempat dalam alfabet? Tanya Joni. Apa kamu tahu jawaban yang benar? Danu menjawab huruf A, dan dia memang benar. Tapi ngebantuin Danu ngerjain soal ujiannya kok sulit banget ya. Kemudian Joni minta Danu untuk mecahin 1 teka-teki lagi. Cewek ini berkendara dari Tangerang menuju Denpasar selama 2 hari. Tapi salah satu ban mobilnya bocor, tapi kok dia tetap bisa sampai ke Denpasar? Danu berhasil mecahin teka-teki ini. Apa kamu juga bisa? Yang bocor ban serepnya. Detektif Kamal lagi menangani kasus rumit, tapi suatu hari dia menghilang. Para rekannya nemu catatan berkode di mejanya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Mira, Susana, dan Emily. Siapa yang punya informasi tentang hilangnya detektif itu? Setelah beberapa saat, salah satu polisi itu berhasil memecahkan kodenya. D ditambah 1 sama dengan E, L ditambah 1 sama dengan M, dan seterusnya. Emily lah yang tahu keberadaan detektif Kamal. Arga ditahan musuhnya di menara setinggi 45 meter. Teman-temannya berhasil ngirimin Arga gunting dan tali, tapi panjang tali itu cuma 23 meter. Meski begitu, Arga berhasil lolos dari menara itu. Rupanya dia telah memotong tali itu di tengahnya. Kok bisa gitu? Cowok itu memang memotong talinya di tengah, bukan melintang loh, tapi memanjang. Kemudian dia mengikat kedua ujungnya untuk menuruni menara. Arif mengarahkan telunjuknya ke seorang cewek yang dia lihat di jalan sambil bilang, "Dia anak satu-satunya anak kakekku." Jadi cewek itu siapanya Arif sih? Dia adik Arif. Saat lagi jalan-jalan santuy, Detektif Harun tiba-tiba mendengar suara orang menjerit. Dia langsung mendekati sumber suara untuk ngecek dan rupanya ada orang yang menjamret tas wanita lansia dan pelakunya langsung kabur. Detektif Harun langsung berlari menuju ke arah yang ditunjukkan para saksi. Setelah berbelok di sudut jalan, dia melihat 3 pintu rumah. Dia pun mengetuk pintu pertama. Bayu, si pemilik rumah, segera membukakan pintu. Dia beralasan kalau dia baru aja kembali dari jogging jauhnya. Cowok yang membukakan pintu kedua bernama Joko. Dia bilang dia baru aja main basket di belakang gedung itu. Rumah ketiga dihuni oleh Wira, seorang pemusik. Dia baru saja menggubah lagu. Setelah menanyai ketiga orang ini, Detektif Harun langsung tahu siapa pelakunya. Apa kamu juga tahu?
Pelakunya Joko. Dia ngakunya main basket, tapi kok bola yang dia pegang malah bola sepak. Tiba-tiba, seseorang mendorong Stacy ke air. Di dalam kerajaan laut, Stacy bertemu Neptunus. Dia duduk di singgasananya dikelilingi 3 putri duyung. Neptunus meminta Stacy mengembalikan kalung mutiara kepada istrinya. Kalung itu baru saja hilang dan Stacy menemukan kalung itu di pantai. Bisakah kamu menebak putri duyung mana yang istrinya Neptunus? Yang paling kanan, cuma dia yang memakai cincin tunangan. Hari kerja baru di pabrik coklat, Jason mau mengerjai Freddy dan melumuri telur ayam mentah dengan coklat. Kemudian dia membungkus dan menaruhnya di antara telur coklat asli di nampan. Saat Jason membawa telur coklat itu, Freddy langsung tahu mana yang palsu. Bisa tebak kenapa? Telur coklat yang asli berlubang di dalamnya sehingga berguling-guling di nampan saat Jason berjalan. Tapi telur yang mentah lebih berat dan tak banyak bergerak. Coba lihat kamar pas ini, ada detail yang aneh? Kaki berbulu dan bercakar ini pasti bukan punya manusia. Bella sedang pergi ke salon, si manajer memintanya menunggu selama 20 menit. Bella duduk di lobi dan gak sengaja tertidur. Saat dia bangun, ternyata seseorang telah memotong rambutnya yang panjang dan indah. Dia marah dan menanyai 3 tersangka. Maya bilang dia sibuk mengurus pelanggan lain, dia gak melihat apa yang terjadi di lobi. Rick bilang dia sedang makan siang di luar, dan Sally berkata, "Kamu pikir aku siapa? Aku gak pernah mencuri rambut, itu konyol. Siapa yang bohong?" Di pakaian Maya dan Sally sama-sama ada potongan rambut, tapi itu tak membuktikan mereka bersalah. Tapi kotak bekal Rick masih penuh makanan, berarti dia sibuk mengerjakan hal lain selama istirahat makan siangnya. Mencurigakan. Gaun malam Bella terlalu panjang dan berkelas, dia nggak bisa masuk gedung konser naik kereta bawah tanah. Sang manajer hostel, Fred, menawari Bella tumpangan jika dia berhasil memecahkan teka-teki rumitnya. Aku punya leher tapi nggak punya kepala, punya 2 lengan tapi nggak punya tangan. Aku bersamamu di sekolah dan di tempat kerja. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah kemeja. Saat istirahat, Bella keluar untuk mencari udara segar. Dia menikmati malam ini bersama tamu lain. Tiba-tiba seseorang menawari Bella kalung berlian seharga Rp200.000. Dia langsung mau dan memakai kalung itu. Tak lama kemudian, 3 tamu menghampiri Bella dan mengaku sebagai pemilik kalung itu. Pam bilang, "Beraninya ya kamu? Kalung ini sudah turun-temurun di keluargaku. Kalung itu hilang di kamar mandi wanita." Diana bilang, "Kalung itu persis kalungku. Seseorang mencurinya saat aku melewati kerumunan hari ini. Untungnya koleksi perhiasanku diasuransikan." Dan Sheila berkata, "Aku sadar kalung itu hilang setelah mengunjungi prasmanan di lantai 6. Bisakah kamu membantu Bella mengembalikan kalung itu ke pemilik aslinya?" Kalung itu milik Diana. Gedung konser itu nggak punya 6 lantai. Pam dan pria yang menjual berlian itu tadi punya tato kembar di lengan mereka. Jadi mereka pasti penipu yang bekerja sama. Selesai acara, Leticia mengundang Bella berpesta. Bella bertemu Tyler di sana dan Tyler mengaku sebagai pemain biola terkenal dan menunjukkan kepada Bella beberapa foto yang membuktikan gaya hidup mewahnya. Tapi Bella sadar Tyler cuma pembohong. Bagaimana Bella bisa tahu? Lihat pohon-pohon di foto ini deh. Terlihat jelas angin bertiup ke kanan. Akan tetapi rambut Tyler tampak tertiup angin ke kiri. Foto ini tentu hasil Photoshop. Besok paginya Bella belanja bahan makanan. Dia nggak punya banyak uang tunai, jadi dia cuma beli 2 produk yaitu keju dan roti. Lalu dia membayar total Rp110.000. Harga keju lebih mahal Rp100.000 dibanding roti. Berapa harga roti ini?
Jawaban cepatmu pasti harga rotinya Rp10.000 kan? Tetapi jika harga roti Rp10.000 dan harga keju lebih mahal Rp100.000 dari harga roti, harga keju itu berarti Rp110.000 dan totalnya akan menjadi Rp120.000. Jawaban yang benar adalah harga rotinya Rp5.000 dan harga kejunya Rp105.000. Nah, hasilnya baru pas Rp110.000. Gimana? Paham? Freddy mau membalas Jason, dia berpakaian seperti hantu untuk menakut-nakuti. Tapi tiba-tiba beberapa hantu beneran muncul. Bisakah kamu mengetahui hantu mana yang merupakan Freddy? Yang ini, cuma dia hantu yang gak transparan. Pada suatu malam, sebuah pabrik merayakan hari jadinya. Manajemen mengadakan pesta, semua karyawan ikut dalam lomba karaoke. Kebanyakan dari mereka bernyanyi dengan sangat merdu dan menerima hadiah dan bunga. Tapi cuma ada 2 penyanyi terbaik, Nancy dan Betsy, yang berhasil sampai final. Mereka bersiap saling berhadapan dalam satu putaran lagi, namun tiba-tiba Betsy terjatuh ke lantai tak sadarkan diri. Dokter mengatakan dia diracun, tapi semua peserta makan makanan yang sama. Selain itu polisi memeriksa piring, tapi semuanya bebas racun. Bisa tebak apa yang terjadi? Seseorang meracuni bunga Betsy. Besok harinya Freddy masuk kerja seperti biasa. Dia melihat sekeliling dan berseru, Tunggu sebentar, siapa yang membawa kucing ke pabrik coklat? Hewan peliharaan dilarang di sini. memangnya ada binatang ya? Ada, ini dia. Kucing itu ketakutan dan lari ke ruangan lain. Freddy mengikutinya. Bisakah kamu melihat kucing itu sekarang? Dia sembunyi di sana. Lagi-lagi Freddy gagal menangkap kucing itu. Kucing itu berlari keluar dari gedung dan bersembunyi di taman. Bisakah kamu membantu Freddy menemukan kucing itu? Hewan malang itu ada di sana. Freddy menangkap kucing itu dan menemukan catatan kecil yang tergantung di kalung lehernya yang berisi kontak pemiliknya. Freddy menelpon si pemilik kucing, tapi nggak ada yang menjawab. Jadi sepulang kerja, Freddy membawa kucing itu ke alamat yang tertera di catatan itu. Rumahnya berupa kastil menyeramkan. Pintunya terkunci dan butuh kata sandi. Bisakah kamu membantu Freddy memecahkan kodenya menggunakan petunjuk ini? Kata sandinya adalah rainbow atau pelangi. Seorang kakek tua yang muram menyapa Freddy di dalam kastil. Freddy mengira dia mau berterima kasih karena telah membawa kucing itu kembali. Tapi kakek itu mulai tertawa jahat dan mengunci semua jalan keluar. Lalu dia berkata, Kalau kamu berhasil menyelesaikan 3 tugas yang akan kuberikan padamu, kamu akan mendapat 100 juta. Tapi kalau gagal, kamu akan tinggal di kastilku selamanya. Ini tugas pertamanya. Bantu aku menemukan kacamataku di antara sayur mayur ini. Bisakah kamu membantu Freddy? Ini dia. Tugas dari kakek tua selanjutnya adalah memasak ramuan dan melakukannya dengan urutan yang benar. Dia memberi Freddy resep ini. Bisakah kamu membantunya? Pertama-tama kamu harus memasukkan kari, lalu gunakan blueberry agar ramuannya terlihat kehijauan. Terakhir tambahkan tomat agar ramuannya terlihat kecoklatan. Untuk sayuran, Freddy nggak membutuhkannya. Tugas ketiga adalah menemukan buku di ruang berantakan ini. Bisakah kamu melihatnya? Bukunya setengah tersembunyi di dalam sofa tuh. Sam sedang berjalan di pegunungan. Dia bertemu seorang gadis cantik dan menghabiskan sepanjang hari bersamanya. Di malam hari, dia menyadari dia bahkan nggak tahu namanya. Dia bertanya apa dia mau berkencan esok harinya. Gadis itu setuju asalkan Sam bisa menebak namanya.
Sam kesal, tapi untungnya gadis itu menyukainya juga. Dia menulis sesuatu di selembar kertas. Itu adalah petunjuk tuh. Bisakah kamu mengetahui namanya? Abaikan angkanya dan lihat hurufnya. Hasilnya tertulis nama Regina. Sam menyewa kabin di pantai sepi yang indah. Dia menelpon Regina dan mengundangnya datang, tapi Regina mengeluh kakinya patah. Sam menawarkan bantuan dan mengajak Regina menginap di rumahnya sampai sembuh. Dia membawanya ke kabin dalam pelukannya seperti pria sejati. Regina lapar dan meminta Sam membeli makanan. Saat Sam kembali, ternyata seseorang merampok rumahnya. Regina bilang dia sedang tidur dan gak melihat perampoknya. Sam menelpon polisi dan berkata, Sepertinya pacar baruku pencuri. "Kenapa dia berpikir begitu?" Lihat tuh gipsnya. Awalnya gipsnya dipasang di kaki kanan, tapi sekarang kok ada di sebelah kiri? Polisi menangkap Regina. Mereka juga menahan 3 pria mencurigakan. Jack bilang dia sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Bill bilang bahwa dia sedang mengambil foto untuk blognya. Dan Fred bilang dia selalu berselancar di pantai. Bisakah kamu menebak siapa di antara mereka yang merupakan kaki tangan Regina? Bill orangnya. Lihat deh lengannya. Ada tato bertuliskan nama Regina. Marco dan Yani baru aja nikah dan mau honeymoon ke pulau romantis. Tapi tiba-tiba mereka mengalami masalah. Setelah Pak Sutri itu check-in di hotel, Yani udah nggak ada. Si manajer hotel kemudian ngasih tahu kalau Marco harus ikut main game agar istrinya bisa kembali. Kalau bisa menang, mereka akan mendapat hadiah uang tunai yang bisa dipakai untuk foya-foya selama honeymoon. Marco terpaksa mengiyakan aja. Pria tadi kemudian ngasih Marco jaket khusus sambil bilang, "Mulai besok pagi, kamu harus ngeberesin semua tugas dariku sebelum matahari terbenam agar istrimu bisa selamat." Marco pasti perlu bantuanmu nih, biar dia bisa dapetin hadiah dan nyelamatin istrinya. Keesokan paginya, Marco sudah berada di dekat pintu masuk labirin besar. Dindingnya menjulang tinggi, dan pastinya dia nggak bisa kabur dari situ. Marco jadi khawatir kalau dia cuma asal-asalan masuk, nanti malah dia nggak bisa keluar kan? Gimana dia bisa lolos dari labirin itu tanpa kesasar dan ngabisin banyak waktu? Untuk keluar dari labirin, caranya cuma satu. Jadi Marco harus naruh tangan kanannya di dinding sebelah kanan sambil berjalan. Selama perjalanannya, dia pasti akan memasuki jalan buntu. Tapi kalau dia menyusuri sebelah dinding yang tepat, dia akan bisa kabur untuk nyari pintu keluarnya. Akhirnya Marco masuk ke labirin itu. Beberapa menit kemudian, dia berbelok dan ngelihat penjaga ini yang mencoba mencegatnya. "Sorry bro, kamu harus jawab teka-tekiku dulu kalau mau lewat. Produk apa yang harus dipecah sebelum bisa dipakai?" "Apa kamu tahu jawabannya?" Telur. Penjaga itu cuma diam dan ngasih jalan agar Marco segera lewat. Tangan kanannya ditaruh di dinding sebelah kanan lagi saat dia ngelanjutin perjalanan. 20 menit kemudian, cowok itu ngelihat sebuah pintu dalam kondisi terkunci. Di dekatnya terpasang 5 tombol, tapi cuma 1 tombol yang bisa dia pakai untuk membuka pintu. Kalau dia salah pilih, pintunya akan diblokir sampai matahari terbenam, dan dia nggak akan bisa lagi nolongin istrinya. Pilih tombolnya dengan bijak ya. Tombol mana yang bisa dipakai untuk membuka pintu? Semua tombolnya punya ciri khas. Nggak seperti yang lainnya, tombol pertama nggak punya garis luar. Bentuk di tombol kedua paling beda. Tombol ketiga punya warna khas, dan gambar di tombol keempat paling kecil. Ternyata cuma tombol keempat yang nggak punya keistimewaan. Makanya kelihatan biasa aja. Pasti Marco bakalan mencet tombol yang ini juga. Ternyata tombolnya betul. Setelah pintunya ngebuka, Marco langsung melangkah masuk. Tangan kanannya memegangi dinding sembari dia melanjutkan perjalanannya.
Asik, ternyata udah waktunya sarapan nih. Marco langsung menuju ke sebuah meja. Di situ ada 3 apel, tapi cuma salah satunya yang layak dikonsumsi. 2 apel lainnya beracun, tapi Marco harus tetap sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Wah, apel ini ada uletnya tuh. Berarti buah yang ini nggak beracun dan bisa dikonsumsi. 20 menit kemudian, Marco ngelihat 2 pintu di hadapannya. Tapi dia cuma bisa milih salah satu pintu. Pintu pertama menuju jalan keluar dan pintu kedua menuju labirin. Pintu mana yang harus dia pilih? Wah, di celah pintu sebelah kanan ada cahayanya tuh. Berarti itu pintu keluarnya. Marco langsung ngebuka pintunya. Dan itu memang pilihan yang tepat. Setelah berhasil keluar, dia memasuki hutan lebat. Pemandangannya memang cantik. Tapi dia harus terus berjalan karena waktunya sudah mepet. Tapi dia harus pergi kemana ya? Di hadapannya sudah ada 3 penunjuk jalan yang diberi keterangan dengan huruf acak. Kira-kira jalan mana ya yang harus dipilih Marco? Sebetulnya di situ ada petunjuknya loh. Kalau semua hurufnya tersusun rapi, penunjuk jalan pertama berbunyi jalan benar, yang kedua berbunyi jalan salah, dan penunjuk ketiga berbunyi lebih salah. Ini sih udah jelas. Marco harus milih jalan ke arah kiri. Beberapa saat kemudian, Marco sudah sampai di depan kastil kuno. Dia harus masuk ke kastil itu untuk ngecek kondisi di dalamnya. Tapi saat dia sampai di depan pintu, ternyata pintunya dikunci dan dia perlu password untuk membukanya. Jadi gini deretan angkanya. Password itu perlu 4 digit angka lagi. Apa kamu nebak semua angkanya? Satu ditambah 3 sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian 7 ditambah 11 sama dengan 18. Jadi angka selanjutnya adalah 2 dan 9 alias 29 yang dihasilkan dari angka 11 ditambah 18. Dan 18 ditambah 29 sama dengan 47 alias 4 dan 7. Maka passwordnya adalah 2947. Nah, bener kan? Pintunya langsung ngebuka dan Marco mulai memasuki koridor gelap yang dipenuhi debu. Tapi saat dia melangkah, kakinya tiba-tiba nyenggol benang di lantai. Kemudian jebakan di atas kepalanya langsung jatuh ke arahnya. Untung ada solusinya. Cowok itu ngelihat 3 tombol beserta petunjuknya yang tergantung di dinding. Kalau Marco mencet tombol biru, jebakan itu akan dibanjiri air dan tetap ngebuka cuma selama 10 menit. Padahal rata-rata manusia cuma bisa menahan nafasnya selama 3-4 menit. Tombol hijau bisa dipakai untuk ngebuka semua jebakan sekaligus. Tapi coba deh amati lebih dekat. Di ruangan itu masih ada 1 jebakan lagi. Dan di dalamnya ada serigala lapar. Tombol oranye akan membuat bagian bawah jebakan tiba-tiba hilang. Kemudian Marco akan jatuh ke dalam lubang yang dipenuhi aligator lapar. Pintu mana yang seharusnya dia pilih? Udahlah, jangan coba-coba ngelakuin hal berisiko. Pilih yang pasti-pasti aja lah. Kalau Marco mencet tombol biru, airnya akan lewat di sela-sela jeruji jebakan. Dan dalam 10 menit, dia akan bebas. Perangkap itu segera ngebuka. Di situ Marco ngelihat lorong panjang berkelok-kelok. Dan kali ini, dia harus milih belokan yang tepat. Tapi gampang aja sih, karena saat ini dia sudah berada di galeri seni dengan banyak lukisan. Di tiap belokan dia ngelihat 2 lukisan. Dan dia harus memilih lukisan yang asli. Bantu dia ngebedain lukisannya ya. Kita mulai dari lukisan pertama. Mana yang asli? Keduanya kelihatan mirip lukisan The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi coba amati baik-baik deh. Di salah satu lukisannya ada gambar pesawat tuh. Van Gogh pasti nggak ngelukis objek semodern itu kan? Lukisan ini pasti cuma replika. Jadi sebaiknya Marco milih belokan yang ini aja.
Setelah ngebelok lagi, dia harus nentuin pilihannya lagi. Dan lukisan kali ini adalah Girl with a Pearl Earring, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Kayaknya cewek yang ada di lukisan aslinya nggak memakai tindik hidung deh. Jadi lukisan di sebelah kanan palsu, dan Marco harus belok kiri. Pasti kamu familiar sama lukisan ini kan? Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisannya ngaco banget. Apa kamu tahu bedanya? Waduh, di belakang cewek sebelah kanan ada mobil yang lewat di jalan tuh. Berarti Marco harus belok kiri. Ini adalah lukisan The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang cuma replika? Yang di sebelah kiri, ponsel modern yang rusak kayak gini, pasti nggak ada di sini lah. Udah Marco, belok kanan aja. Satu lagi ya. Lukisan ini berjudul American Gothic, karya Grant Wood. Perhatikan baik-baik gambarnya ya, biar kamu bisa bantuin Marco. Lelaki di lukisan sebelah kanan punya tato di jarinya. Ya, itu sih palsu. Berarti Marco harus belok kiri. Marco sudah ada di lorong gelap yang diterangi sejumlah obor. Di depannya ada 3 pintu, dan tiap pintunya bisa aja membawanya ke tempat yang dia perlukan. Tapi di balik masing-masing pintu, sudah ada bahaya yang mengintai. Menurut petunjuk di dinding, balok besi dan sensor gerak terpasang di balik pintu pertama, dan balok itu bisa ngancurin siapapun yang masuk ke dalamnya. Di balik pintu kedua, ada alat kejut listrik yang selalu tepat sasaran. Di balik pintu ketiga, pecahan kaca memenuhi lantainya. Pintu mana yang harus dipilih Marco? Dia harus milih pintu ketiga. Kaca di situ nggak akan jadi masalah kok. Dia kan pakai sepatu. Akhirnya, Marco bisa ngeliat istrinya, tapi cewek itu terperangkap di dalam akuarium dan sebentar lagi bakal kehabisan oksigen. Apesnya lagi, di situ ada 2 akuarium dan 2 cewek yang wajahnya sama persis. Waduh, Marco harus nentuin Yani yang asli nih. Dan dia cuma punya 1 kesempatan. Cewek mana yang jadi istri aslinya? Lihat, salah satu dari mereka punya tato berhuruf M di pergelangan tangannya. M adalah singkatan dari Marco. Dia pasti istrinya. Marco langsung menghampiri cewek itu dan membawanya keluar dari air. Setengah menit kemudian, Yani siuman. Mereka harus keluar, dan sekali lagi, ada 3 jalan keluar. Di balik pintu pertama, ada serigala lapar. Di balik pintu kedua, lantainya terbakar. Dan kali ini, sepatu nggak banyak ngebantu. Di balik pintu ketiga, ruangannya dipenuhi gas beracun. Gimana cara mereka keluar dari situ? Lantainya terbakar, tapi mereka punya akuarium penuh air. Apinya nggak begitu besar, jadi air ini pasti bisa memadamkan apinya kan? Jawabannya ternyata benar. Marco dan Yani keluar melalui pintu kedua dan berlari menuju jalan keluar di depan mereka. Di jalan keluar, mereka sudah dicegat seorang penjaga. Selamat, kalian telah nyelesain misi ini. Tapi kalian harus mencahin teka-teki terakhirku dulu sebelum keluar dari sini. Planet Saturnus, Uranus, Venus dan Mars memilikinya. Tapi bumi nggak punya sama sekali. Apakah aku? Huruf S. Gampang kan? Kemal dan istrinya Olivia sedang menikmati dinner romantis. Mereka menyantap hidangan yang sama, kentang goreng, ikan, dan salad sayuran. Setengah jam kemudian, Kemal mengeluh kurang enak badan, lalu memanggil ambulans. Tapi saat petugas paramedis datang, dia sudah tak sadarkan diri. Pria itu langsung dibawa ke rumah sakit dan untungnya dokter segera menyelamatkannya.
Setelah memeriksa Kemal, dokter malah kaget bukan kepalang. Rupanya pria itu diracun. Hah? Gimana caranya? Dia dan istrinya kan menikmati makanan yang sama, tapi Olivia sehat-sehat saja kok. Dan anehnya lagi, keesokan harinya polisi malah menahan Olivia dengan tuduhan mencoba meracuni suaminya. Kok bisa sih? Olivia membuat masakannya terasa hambar lalu mencampurkan racun ke dalam garam. Putra baru saja lulus dari Akademi Kepolisian dan mulai bekerja sebagai calon detektif. Baru juga seminggu bekerja, dia sudah harus menangani kasus sulit. Salah satu rekannya menginvestigasi serangkaian kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan. Padahal dia sudah hampir menyelesaikan kasusnya, tapi beberapa hari yang lalu dia malah menghilang. Sesampainya di lokasi terakhir saat dia terlihat, Putra malah menemukan catatan 170-508-151U05. Kemudian didapatlah 3 tersangka, Sonny, manajer di perusahaan Oli, Teddy, penjual perhiasan, dan Johnny, penjual mobil. Siapa pelakunya? Putra ingin membuktikan kalau dia memang layak mengantongi lencana detektif. Dia pun memutar kertas itu dan mencoba memahami isi pesannya. Wah, ternyata angka-angka itu membentuk kalimat yang bisa dibaca. Sonny si bos Oli. Di sebuah lab rahasia sedang terjadi kekacauan. Rupanya bahan kimia yang digunakan dalam percobaan mengalami kebocoran. Akibatnya, sebagian tanaman dan binatang yang ada di dalamnya seketika bermutasi. Para ilmuwan terjebak di satu ruangan bersama monster ganas itu. Salah satu dari mereka berhasil mencari tahu caranya meloloskan diri dari situasi menakutkan ini. Tapi, zat yang mereka butuhkan ada di ruangan lain. Mereka bisa memasuki ruangan itu melalui salah satu dari 3 lorong. Di lorong pertama, mereka akan bertemu buaya yang menyemburkan api. Eits, ingat loh ya, ini kan laboratorium percobaan. Di lorong kedua, terdapat bunga matahari pemakan daging dan bergigi tajam. Lorong ketiga dipenuhi dengan lebah beracun. Lorong mana yang harus dilalui oleh para ilmuwan itu? Mereka harus memilih lorong yang dipenuhi dengan bunga matahari. Meski menakutkan, tanaman itu nggak akan bisa berpindah tempat kok. Tora dan Alisa sudah lama saling naksir dan mulai berpacaran. Tapi Sarah, sahabat Alisa, cemburu dengan hubungan mereka. Karena nggak mau menghancurkan persahabatan mereka, Alisa mencoba menutup rapat-rapat hubungannya dengan Tora. Makanya, dia mengirim pesan berkode ke Tora yang menunjukkan lokasi ketemuan mereka. Saat Tora mendapat surat pendek itu, di dalamnya tertulis kode seperti ini. Awalnya memang dia terkejut sih, tapi kemudian dia tahu lokasi yang dimaksud oleh Alisa. Apa kamu juga bisa mencari tahu? Alisa meminta Tora untuk menemuinya di sudut jalan. Eric menghubungi polisi karena sangat khawatir. Victoria istri saya kan lagi jalan-jalan sore bareng anjing kesayangan kami. Beberapa jam yang lalu, anjing kami memang kembali, tapi cuma sendirian. Saya nggak tahu di mana istri saya. Polisi pun menginterogasi para tersangka. Bu Sari bilang dia nonton TV seharian. Pak Pos berkilah. Saya sibuk nganterin surat, mana sempat berlama-lama di dekat sini. Lagian saya nggak lihat ada yang mencurigakan kok. Lalu Pak Tommy beralasan kalau dia sibuk bekerja di rukannya seharian. Petugas segera tahu kalau salah satu dari mereka berbohong. Yang mana? Si tukang pos, perhatiin deh, lengan bajunya agak robek. Di lengannya juga ada bekas gigitan anjing. Selain itu, di celananya ada bulu hitam yang nempel.
anjing itu mungkin sudah mencoba melindungi Victoria. Seseorang telah mencuri 3 arloji mewah di toko Pak Broto. Karena pihak kepolisian tidak bisa membantu mengungkap pelakunya, pria malang itu kemudian menyewa detektif swasta. Sesampainya di TKP, detektif itu langsung meminta rekaman CCTV dari bulan Januari sampai Desember. Setelah memeriksanya, Lola segera memberitahu pelakunya ke pemilik toko jam itu. Memangnya apa sih yang dia lihat di video itu? Pria yang sama datang ke toko Pak Broto sampai berkali-kali. Pada bulan April, Agustus, dan November, lengannya selalu dipasangi gips. Patah tulang bisa sembuh kurang dari 8 bulan kok. Julian punya teman nyentrik bernama Randy. Setiap kali ditanya, dia nggak pernah menjawabnya secara blak-blakan. Suatu hari, Julian ngechat Randy untuk mengajaknya nongkrong bareng di kafe. Balasan Randy malah bikin bingung. Maaf, lagi bokek nih, pengacara. Tapi Julian sudah sangat mengenal sobatnya itu, makanya bisa paham dengan maksudnya itu. Apa kamu bisa menebaknya? Maksud Randy, dia nggak punya uang karena lagi pengacara, pengangguran banyak acara. Beberapa saat kemudian, Julian ngechat Randy lagi saat memerlukan saran. Emang nyentrik banget si Randy ini, tapi dia juga pintar mencarikan solusi untuk mengatasi situasi sulit. Jadi intinya, Julian ngechat, "Cewekku ngambil kamera proku nggak pakai izin, lah terus rusak dong, aku harus gimana nih?" Udah ketebak lah ya, jawaban Randy kali ini juga nyeleneh. Gak apa-apa gitu doang, dia kan orang yang sangat istimewa di hidupmu. Dari miliar. Awalnya Julian gak mau terlalu ambil pusing, tapi kemudian membenarkan saran Randy. Memangnya apa sih maksudnya? Satu dari 7 miliar. Di kantornya, Dylan sangat beken. Dia tinggi, cakep, humoris, dan ramah. Tapi ada satu tabiatnya yang tidak disukai semua rekannya. Dia suka gonta-ganti pacar setiap bulan. Pada hari Jumat, Dylan datang ke kantor dengan wajah sumringah. Akhirnya dia bisa beli mobil yang sudah lama dia idamkan. Saat jam makan siang, dia menuju tempat parkir untuk mengecek mobil barunya itu. Waduh, gawat. Mobilnya lecet parah tuh. Bodinya dipenuhi goresan dan cat. Wajah Dylan seketika pucat pasi. Lalu dia menghubungi pihak keamanan. Didapatlah 3 tersangka. Ketiganya merupakan mantan pacar Dylan. Andrea mengaku dia nggak tahu menau kalau Dylan punya mobil baru. Catherine menyaut dia sibuk membuat laporan untuk bosnya di ruangannya. Sedangkan Mila bilang dia sudah move on dari Dylan sejak lama. Siapa yang merusak mobil Dylan? Pelakunya Catherine. Ada sedikit noda cat di roknya dan warnanya sama dengan cat di mobil Dylan. 2 petugas kebersihan bekerja di hotel kecil yang ada di lereng gunung. Suatu hari, si pemilik hotel mendapat informasi kalau salah satu dari mereka terus-terusan mencuri barang-barang milik tamu hotel. Tapi dia nggak tahu persis pelakunya yang mana. Coba deh amati lagi keduanya saat bekerja. Apa kamu bisa membantu mencari tahu pelakunya? Wanita yang di sebelah kanan gak lihat kalau ada cincin di bawah sofa. Dia memang kurang teliti, tapi jelas bukan pencuri. Sedangkan petugas yang ada di sebelah kiri, dia melihat cincin itu lalu menaruhnya di dalam embernya. Jadi dia akan mengambilnya setelah pekerjaannya selesai. Gak salah lagi, pasti dia nih pencurinya. Suatu sore, semua uang yang ada di laci kasir sebuah kafe pinggir pantai digasak maling. Polisi punya 5 tersangka. Semuanya mengaku kalau mereka belum masuk ke kafe selama beberapa jam terakhir. Amati lebih jeli lagi deh, kamu juga akan tahu pencurinya kok.
Pelakunya pria yang memegang gelas minuman. Dia pasti beli minuman di dalam kafe itu. Tapi kok dia bilang belum masuk ke situ? Saat mengunjungi rekannya di kota lain, petugas Susi Idris menyempatkan diri untuk jalan-jalan santuy. Saat lagi asyik menjepret foto untuk dikirim ke suaminya, tiba-tiba dia ditabrak seseorang. Keduanya jatuh. Setelah membantu Susi berdiri, pria itu meminta maaf. Rupanya seseorang telah mencuri dompetnya dan dia sedang mencoba menangkap si pelaku. Tadi kan saya lagi ngecat perahu. Ya udah, dompetnya saya taruh di samping saya. Saya sempat meleng dikit. Pas saya nengok lagi, dompetnya udah hilang aja. Susi tahu pasti pencurinya masih di sekitar situ. Lalu dia membawa pria itu ke dermaga terdekat. Di situ sudah ada 4 orang. Setelah mengamati mereka baik-baik, Susi langsung tahu pencurinya. Nah, sekarang giliranmu untuk mencari tahu juga. Pelakunya pria yang sedang menelepon. Di kakinya terdapat noda cat berwarna hijau. Julia pergi makan siang di restoran favoritnya. Dia memilih meja di dekat jendela, lalu menaruh tasnya di kursi yang ada di depannya. Setelah memesan menu, dia pergi ke toilet untuk cuci tangan. Tapi saat dia kembali, tasnya sudah ngebuka dan dompetnya hilang. Si pelayan bilang kalau dia cuma melihat satu lelaki yang mendekati mejanya, tubuhnya pendek dan lehernya bertato. Kelihatannya si maling berjalan menuju meja luar. Saat menuju lokasi, Julia melihat 3 orang sedang duduk di mejanya masing-masing. Dia mengamati ketiganya dengan cermat dan langsung bisa tahu orang yang mengambil dompetnya. Siapa pencurinya? Wanita muda yang ada di sebelah kanan, ada rambut palsu dan pakaian pria di dalam tasnya. Dia juga pakai sweater berkerah tinggi untuk menutupi tatonya. Kamu udah siap kan? Oke sip, kita mulai ya. Di kantor Rangga ada 3 cewek cantik bernama Maya, Sekar, dan Gita. Rupanya Rangga udah naksir salah satu cewek ini selama berbulan-bulan. Lihat aja tuh, mereka lagi asik ngobrol. Apa kamu bisa tahu cewek mana yang disukai Rangga? Kata psikolog sih, kita bakal ngarahin kaki kita ke hadapan orang yang paling kita suka saat lagi ngobrol di kerumunan. Kaki Rangga nunjuk ke Maya tuh. Jadi, gebetan Rangga pasti cewek cantik ini. Asri, Betty, Tommy, Fadil, dan Effendi lagi nongkrong bareng sambil makan enak. Asri tahu persis kalau sahabatnya Betty diam-diam naksir sama salah satu cowok di situ. Tapi Betty masih nggak mau nyebutin namanya. Kemudian Betty bikin lelucon yang bikin mereka semua terbahak-bahak. Setelah mengamati lebih dekat, Asri langsung tahu cowok yang selama ini bikin Betty klepek-klepek. Apa kamu bisa nebak orangnya? Saat ketawa, seringnya kita akan ngeliat ke orang yang paling kita suka. Memangnya tadi Betty ngeliatin siapa sih? Si Tommy rupanya. Emmy baru aja menang lotre dan dia boleh milih hadiahnya sendiri. Dia punya 3 pilihan, Ferrari model terbaru, tas Gucci, atau sepatu Jimmy Choo. Perhatiin ketiganya baik-baik ya, biar kamu bisa ngasih tahu Emmy hadiah yang paling tepat. Sebaiknya pilih tas ini aja. Logo Ferrari dan Jimmy Choo-nya salah tuh. Jadi mobil dan sepatu itu pasti palsu. Ismi kesasar lagi di hutan nih. Biasalah. Kali ini dia nggak perlu muter-muter dulu buat nemuin rumah sang penyihir tua. Setelah masuk, Ismi ngelus-ngelusi Anabul dan minta bantuan ke penyihir agar dia bisa pulang lagi. Penyihir itu bersedia ngebantu, tapi dengan satu syarat, Ismi harus mecahin teka-teki. Kalau dia berhasil, penyihir itu akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ bareng penyihir dan Anabul selamanya. Nggak ada pilihan lain. Dia harus setuju. Nenek sihir itu kemudian memberinya 3 tongkat dan meminta Ismi untuk mengubahnya menjadi 6 tanpa memotongnya. Beberapa saat kemudian, Ismi berhasil mecahin teka-teki itu. Gimana caranya ya?
3 batang ini bisa ngebentuk angka 6 Romawi kayak gini. 2 cewek ini mau datang ke opera, menurutmu siapa nih yang jadi model produk populer? Keduanya punya tas Louis Vuitton, tapi kamu perlu lihat logonya baik-baik deh. Logo yang kanan salah, jadi tasnya pasti palsu. Maka, cewek yang di sebelah kiri pasti sang model. Keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa 2 koper, tapi keluarga Pak Joni bawa 3 koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana? Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand? Nggak salah lagi sih. Saintis ini telah nemuin unsur baru, tapi 3 hari kemudian dia menghilang. Benny, asistennya harus ngeberesin pekerjaannya, tapi semua datanya ada di komputer saintis itu dan Benny nggak tahu kata sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata sandinya berupa nama anak perempuan si saintis yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan saintis itu? Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke-9 adalah fluor atau F, unsur ke-53 adalah yodium, dan bersimbol I ada angka 8 berarti oksigen atau O, dan unsur ke-11 adalah natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ketemu juga kan kata sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng 3 cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. 2 dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong. Mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru, berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi 2 dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh, berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabbana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya Melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya 3 kakak dan 1 keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng, tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan 36. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik, jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pakai notasi musik aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada ketiga bernama mi dan yang keenam la. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye.
Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya. Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai 3 temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos, jadi nggak mungkin kan dia nulis itu. Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya, karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak loh siapa yang udah ngirim surat itu. Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja. Nggak perlu malu-malu gitu kali. Setelah libur panjang, semua murid ini masuk sekolah lagi. 4 murid ini mulai ngobrolin aktivitas mereka selama liburan. Dan ternyata mereka udah pergi berlibur. Ayu bilang keluarganya ngajak dia liburan ke Moldova untuk nengok neneknya. Harun bilang dia dan adiknya pergi ke Venezuela selama 2 bulan penuh. Jeffrey ngaku kalau dia pergi ke Narnia dan Kiki berkeliling Asia. Salah satu dari mereka udah bohong tuh karena cuma rebahan di rumah selama liburan. Memangnya siapa? Jeffrey lah, Narnia kan negeri dongeng. Dia mungkin udah maraton film selama liburan. Danu terjebak di ruang bawah tanah yang gelap dalam keadaan linglung. Tapi dia tetap tenang-tenang aja karena di hadapannya ada 3 peti. Peti pertama berisi koin emas, yang kedua berisi koin perak, dan peti ketiga dipenuhi dengan berlian. Dia bisa ngambil salah satu peti itu, tapi di luar ruangan itu ada vampir yang siap menghadangnya. Apa yang harus Danu lakukan? Dia harus ngambil peti yang berisi koin perak. Vampir kan takut sama perak, jadi dia bisa melewati vampir itu dengan membawa peraknya. Cering-cering. Bu Gina lapor polisi karena seseorang telah menggasak jam tangan emas milik neneknya. Petugas Wira mengambil alih kasus ini dan menginterogasi wanita itu. Jadi saat itu Bu Gina lagi bersih-bersih lantai atas dengan vacuum cleaner. Tiba-tiba dia mendengar suara derit pintu dan derap kaki. Karena ketakutan, dia cuma nunggu lalu turun ke lantai bawah setelah malingnya pergi. Ternyata jam tangannya telah dicuri. Pak Wira nggak mau memecahkan kasus ini karena tahu Bu Gina itu cuma nipu. Kok bisa gitu sih? Bu Gina bilang kalau dia lagi nyalain vacuum cleaner saat mendengar suara berisik itu. Mana bisa lah, suara vacuum cleaner pasti keras banget kan? Dan dia nggak akan bisa mendengar suara berisik di lantai bawah. Pasutri Maria dan Samuel tinggal di New York. Samuel baru aja dapat kerja dan ditugasi untuk pergi ke India. Saat nelpon suaminya di sore hari, Maria nanyain aktivitas Samuel. Lalu Samuel bilang dia lagi makan siang sebelum rapat bisnis. Setelah Samuel pulang ke New York seminggu kemudian, Maria mengajukan cerai. Kenapa gitu ya? Kalau di New York masih siang, berarti di India udah malam. Tapi Samuel bilang kalau dia lagi makan siang. Malam-malam ngapain makan siang ya kan? Dia pasti udah bohong. Atau jangan-jangan dia nggak pergi ke India. Amir terkunci di ruangan yang akan meledak setelah 1 menit. Iya, skenarionya emang gitu. Di situ memang ada pintu keluar, terkunci rapat dan dipasang password. Dengan mengamati petunjuknya, apa kamu bisa nebak passwordnya? Tiap angkanya merepresentasikan jumlah baris di masing-masing huruf. Kita perlu 4 baris untuk ngebentuk huruf E dan M, 2 garis untuk ngebentuk V, 2 garis untuk nulis T, dan 3 garis untuk nulis Z. Dengan mengikuti polanya, kita bisa tahu kalau passwordnya 1332. Mantap!
Bu Harso menghubungi polisi karena rumahnya telah dibobol. Sesampainya di TKP, petugas menemukan wanita itu terikat di kursi. Saat diinterogasi, dia bilang ada cowok bertopeng hitam telah memasuki rumahnya, lalu mengikatnya sampai dia nggak bisa gerak. Cowok itu menggasak semua tabungannya, kemudian kabur. Tapi anehnya, polisi nggak percaya dengan keterangan Bu Harso. Mereka malah menuduhnya atas laporan palsu. Kenapa? Kalau tangannya memang nggak bisa bergerak, kok dia bisa menghubungi polisi? Hari ini Hilda berulang tahun. Kedua orang tuanya sudah menyiapkan kado spesial, tapi dia perlu nyari kadonya sampai ketemu. Sebagai petunjuk, mereka memberinya catatan begini. Di mana dia harus nyari kadonya itu? Tulisannya kayak nggak bisa dibaca ya. Itu sih karena suku katanya digeser. Kalau urutannya bener, kalimatnya bisa dibaca kok. Nah kan, Hilda langsung dapat petunjuknya. Hadiahmu ada di lantai bawah. Cindy bilang ke mamanya kalau dia akan ikut camp olahraga bersama teman-temannya. Karena sudah hafal dengan tabiat anak ceweknya ini, Bu Stefani langsung tahu kalau dia berbohong. Pasti Cindy mau pacaran dengan cowoknya tuh. Tapi kemudian Bu Stefani tetap mengizinkannya dan membantu menyiapkan barang bawaannya. Setelah kembali dari camp, Cindy marah-marah karena mamanya lupa memasukkan sikat gigi ke dalam tasnya. Bu Stefani langsung tahu kalau Cindy nggak pergi ke camp olahraga. Gimana caranya? Saat menyiapkan barang-barang Cindy, Bu Stefani menyelipkan sikat giginya di bawah baju senamnya. Kalau Cindy memang pergi ke camp olahraga, dia pasti sudah nemu sikat gigi itu di dalam tasnya kan? Tapi dia nggak nemu sikat itu. Jadi, tasnya cuma dibawa-bawa aja. Amati baik-baik para pengunjungnya ya. Salah satu dari mereka nyolong semangka. Kamu tahu yang mana? Pasti cowok yang di sebelah kanan. Bola sepak yang dipegangnya kok kelihatan berat banget ya. Pasti semangkanya udah dimasukin ke situ tuh. Miftah sedang berekspedisi menuju Antartika. Dia harus mengirimi foto perjalanannya ke Pak Bos sebagai bukti. Miftah mengiyakan saja dengan mengiriminya foto setiap hari. Tapi setelah dia kembali dari ekspedisi itu, si bos malah memecatnya. Coba deh amati lagi foto-foto ini. Nanti kamu juga paham kenapa Pak Bos jadi marah dengan Miftah. Dia dikirim ke Antartika, tapi di beberapa fotonya ada pohon palemnya. Pantesan, si bos tahu tuh kalau fotonya cuma editan. Ternyata Miftah nggak pergi ke Antartika. Ada seorang kakek-kakek berpenglihatan rabun, dia hidup bersama Mahmud anaknya. Suatu hari, dia sedang leyeh-leyeh di kursi saat anaknya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mahmud pun langsung menuju ke kamar, lalu melihat kaca jendelanya sudah pecah berkeping-keping. Papanya cuma bilang jendelanya telah dilempari batu oleh orang asing bermata hitam dan berambut gelap. Setelah kacanya pecah, orang itu langsung kabur. Tapi Mahmud nggak percaya dengan cerita papanya itu. Kenapa? Lelaki tua itu berpenglihatan rabun. Saat kejadian, dia juga nggak pakai kacamata. Jadi dia nggak akan bisa melihat pelakunya dengan jelas, apalagi rambut dan matanya. Selfie sedang dalam perjalanan bisnis bersama suaminya. Tapi malam harinya, dia kurang enak badan dan tiba-tiba pingsan. Beberapa jam setelah sadar, Selfie sudah nggak ingat lagi dengan kejadian sebelumnya. Di depannya ada dua cowok yang ngaku-ngaku jadi suaminya. Duh, gimana nih? Dia juga nggak tahu suaminya yang mana. Apa kamu bisa membantunya?
Masih inget kan? Tadi mereka dalam perjalanan bisnis. Udah pasti pakaiannya juga necis dong. Cowok yang berhoodie ini kelihatan terlalu kasual. Pasti suami selfie cowok yang pakai setelan jas ini. Susana juga lupa dengan suaminya. Coba deh, bantuin dia untuk nginget-nginget yang mana suaminya. Pasti cowok ini, dia pakai cincin. Kalau cowok satunya sih masih lajang. Hari ini, Pak Joni dan Bu Karin mau menjemput anaknya Evi di rumah sakit. Coba tebak, mana nih di antara pasien ini yang bernama Evi? Pasti dia nih. Pak Joni dan Bu Karin kan orang tuanya Evi. Lagian, Evi kan nama cewek. Di antara semua pasien di situ, cuma dia yang cewek. Aduh, lagi-lagi si Ismi kesasar di tengah hutan tuh. Setelah muter-muter seharian, dia sampai di rumah. Siapa lagi kalau bukan si penyihir? Dia mengelus koceng barbar yang menyambutnya, ngobrol basa-basi dengan si penyihir, lalu meminta si penyihir untuk menunjukkan jalan pulang. Rupanya, si penyihir sedang mengikuti kejuaraan matematika tingkat dunia persihiran. Dia pengen banget jadi juaranya agar bisa mengantongi gelar sebagai penyihir tercerdas di dunia. Tapi ada satu soal terakhir yang gak bisa dia pecahkan. Kalau Ismi bisa memecahkannya, si penyihir akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal bersamanya seumur hidup. Jadi soalnya begini, buatlah 3 kotak yang sama cuma dengan memindahkan 3 batang korek. Pindahin aja ketiganya ke sini. Beres. Ismi udah boleh pulang deh. Tito menantang teman-temannya untuk menebak password 3 digit angka di laptopnya. Masing-masing mulai menebak, ada yang bilang 357, 902, 907, dan 954. Semua tebakan mereka memang salah, tapi salah satu angkanya sudah benar. Urutannya juga sudah sesuai. Memangnya apa sih passwordnya? Karena cuma ada 1 digit angka yang benar, angka 9 nggak mungkin berada di urutan pertama. Berarti tebakan 3 orang ini salah. Sebagai satu-satunya alternatif, angka 3 berada di urutan pertama. Tapi urutan kedua dan ketiga nggak mungkin berangka 5 dan 7. Karena urutan kedua nggak mungkin berangka 5. Yang memungkinkan hanyalah 0. Nah, di sini ada 2 orang yang tebakan digit keduanya benar. Berarti angka ketiganya 4. Bukan 2 ya, karena nanti malah akan ada 2 tebakan angka yang benar. 0 sama 2. Bukan itu. Jadi passwordnya adalah 304. Untuk mengerjakan tugas, sejumlah murid dibagi menjadi 2 tim. Tom, Sam, dan Bob berada di tim kuning. Esti, Erna, dan Widi masuk ke tim ungu. Kalau ngikutin pola yang sama, Lucky berada di tim mana nih? Nama-nama di tim kuning cuma terdiri dari 1 suku kata. Nah, kalau tim ungu agak beda nih. Para anggotanya punya nama dengan 2 suku kata. Lucky juga terdiri dari 2 suku kata kan? Jadi, dia masuk ke tim ungu. Ali terjebak di rumah tua, di depannya ada 3 pintu keluar dan semuanya kelihatan membahayakan. Di balik pintu pertama, ada kaca pembesar yang akan langsung membakarnya saat terkena matahari. Di balik pintu kedua, ada ruang kecil penuh dengan gas beracun. Sedangkan di belakang pintu ketiga, ada singa marah. Gimana Ali bisa lolos dari situ? Dia perlu menunggu sampai malam. Setelah mataharinya tenggelam, dia bisa keluar melalui pintu pertama. Ini Ira dan teman-temannya, ada Marco, Gani, Joko, dan Wisnu. Pacar Ira mana ya? Bisa ketebak sih, pasti Joko. Tatonya samaan tuh.
Duh, malam ini hujannya awet banget. Dilan sedang dalam perjalanan pulang melewati halte bus. Rupanya ada 3 orang yang sedang menunggu di situ. Seorang nenek-nenek yang lagi sakit, dokter baik hati yang sudah nyembuhin banyak pasien, dan Rina, cewek inceran Dilan selama 2 tahun ini. Tapi di mobilnya cuma ada 1 kursi penumpang. Dilan perlu ngapain ya? Menyerahkan kunci mobilnya ke si dokter biar dia bisa mengantar wanita tua itu ke rumah sakit. Lalu Dilan bisa tetap di halte bus itu bersama cewek pujaan hatinya. Asik! Chandra, Andi, Ade, dan Ariel saling berkerabat. Tapi di antara keempat orang ini, cuma 1 yang jenis kelaminnya paling beda. Jadi begini petunjuknya. 1. Kemungkinan Ariel adalah kakak laki-laki atau anak perempuan dari Chandra. 2. Adik perempuan Ariel kemungkinan Andi atau Ade. 3. Putra sematawayang Ade bisa saja Chandra atau Andi. Kira-kira siapa ya yang jenis kelaminnya paling beda sendiri? Kalau Ariel putri sematawayangnya Chandra, berarti Ariel nggak punya saudara perempuan. Maka Ariel adalah kakak laki-laki dari Chandra. Kalau Andi kakak perempuan dari Ariel, berarti Andi perempuan dong. Padahal menurut pernyataan nomor 3, Chandra adalah putra sematawayang Ade, sedangkan Ariel kakak laki-lakinya Chandra. Malah saling kontradiksi. Nah, Ade ternyata adik perempuan dari Ariel. Dia perempuan. Chandra, Ariel, dan Ade saling bersaudara, sedangkan Andi adalah putra sematawayangnya Ade. Mirza lagi asik nonton TV saat polisi datang membawa surat perintah penggeledahan. Bank di pusat kota telah kerampokan dan petugas menetapkan Mirza sebagai tersangka utamanya. Cowok itu menyangkal belum keluar rumah sama sekali. Mana dia tahu kan? Meski mereka nggak menemukan uangnya sebagai barang bukti, polisi tetap menahan Mirza. Kenapa? Katanya belum keluar rumah. Tapi coba deh, bandingin tanggal di kalender dan nota belanjaannya. Sama kan? Berarti dia sudah keluar rumah tuh buat belanja. Udahlah, jangan bohong segala, Mas Bro. Tempo hari Miko pergi ke dokter gigi. Sesampainya di ruangan dokter, dia ngelihat 2 pintu menuju ruang lain. Dan saat itu, petugasnya lagi nggak berjaga. Jadi Miko cuma nyari tahu sendiri. Dia nyoba ngebuka pintu yang di sebelah kanan, lalu pindah ke pintu yang sebelah kiri. Mana ya dokter gigi yang asli? Yang di ruangan sebelah kiri, dokter gigi itu lagi berdiri sambil megang alat perawatan gigi. Di hadapannya ada anak ABG yang giginya lagi dibersihin secara profesional. Tapi di sebelah kanan, dokternya lagi megang mesin tato. Pasiennya juga ngeliatin dia dengan penuh curiga. Yeni lagi uji nyali di rumah angker sambil nyari barang antik. Beberapa jam kemudian, dia kecapean dan pengen menikmati bekal makan siangnya. Dia memasuki ruang makan dengan meja besar dan 3 kursi. Kemudian, dia nyalain lilin dan bersiap duduk. Tapi tiba-tiba, dia ngelihat keanehan di kedua kursi itu. Kursi mana yang harus Yeni pilih? Karena sangat jeli, Yeni milih kursi yang di tengah. Di kursi sebelah kiri ada kuku nongol keluar. Dan kursi sebelah kanan sudah ditempati. Lihat aja tuh, ada hantu yang udah duduk di situ. Satria lagi mengikuti ujian tata boga. Dia pengen banget jadi chef. Dan sebentar lagi, cita-citanya itu akan terwujud. Dosen bilang, mahasiswa yang bisa menjawab semua soalnya akan mendapat sertifikat kehormatan dan uang tunai 150 juta rupiah. Dia juga akan ditawari posisi sebagai sous chef di sebuah restoran paling bergengsi di Paris. Semua mahasiswa bisa menjawab 19 pertanyaan, dan sekarang tinggal 1 pertanyaan terakhir yang paling sulit. Telur apa yang nggak bisa matang meski sudah direbus berjam-jam? Tanya sang dosen. 2 hari kemudian, Satria sudah ada di atas pesawat menuju Paris. Ternyata cuma dia yang tahu jawabannya. Jadi telur apa sih yang ditanyakan oleh dosen itu?
Telur yang direbus di atas kompor mati. Mau ngerebusnya sampai berjam-jam atau berhari-hari pun gak akan matang kalau kompornya gak dinyalain. Vina minta tolong suaminya untuk belanja bulanan di supermarket. Cowok itu biasanya suka banget sama teka-teki, jadi catatan belanja mereka juga berupa teka-teki. Vina minta Mahendra untuk beli 3 produk ini. Bertepung, tapi juga bisa sebesar batu. Berambut panjang dan halus, tapi bukan duta sampo. Dan ada di dekat monyet, tapi bukan kawanan monyet. Jadi Mahendra harus belanja apa ya? Dia perlu beli kentang, jagung, dan kacang mede. Yeni terkunci di suatu ruangan bersama 15 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seluruh ruangan dan semua orang di dalamnya tanpa menoleh atau berpindah tempat. Untuk keluar dari situ, Yeni harus bisa naruh jeruk agar satu orang aja yang nggak bisa melihatnya. Cewek itu akhirnya berhasil melakukan misinya, tapi gimana caranya ya? Dia naruh jeruk itu di atas kepala seseorang. Penjahat kelas kakap di kota X menyandera Rian, seorang pengusaha sukses. Dia mengunci Rian di dalam ruangan sambil bilang, "Aku nggak akan bebasin kamu sebelum kamu bisa melipat gandakan uang ini." Kemudian penjahat itu naruh uang 100 juta di atas meja. Saat si penjahat kembali ke ruangan, Rian sudah menggandakan uangnya. Padahal dia nggak keluar dari situ atau menghubungi orang lain. Kok bisa gitu? Dia naruh uang itu di depan cermin. Di pagi buta, Aslan mendapat telepon dari temannya, seorang pemilik perusahaan besar. Cowok itu lagi stres berat karena telah kehilangan surat kontrak penting. Malam sebelumnya, surat itu masih ada di meja kerjanya. Tapi keesokan harinya, sudah hilang tanpa jejak. Aslan segera datang ke lokasi untuk menginterogasi para karyawan. Kemudian dia mendapatkan 3 tersangka. Benny bilang saat itu dia pergi ke bioskop, Sony ngajak ceweknya makan malam, dan Yesi datang ke pesta. Setelah mendengarkan semua keterangan mereka, Aslan langsung tahu pelakunya. Benny udah bohong tuh, tiketnya belum disobek. Jadi sebetulnya dia nggak pergi ke bioskop. Setelah terjadi pencurian di restoran ini, pencurinya menggasak semua uang di kantor sebelum restorannya dibuka. Detektif segera tiba untuk melakukan interogasi. Koki bilang dia lagi sibuk kerja, jadi nggak sempet jalan-jalan atau mengamati sekeliling. Lagian dia nggak ngelihat apa-apa kok. Petugas keamanan bilang dia lagi ada di kamar mandi dan nggak nyuri uang di situ. Kemudian pelayan bilang dia sempat ngelihat ada pengunjung yang berjalan ke arah kantor, tapi dia cuma membiarkannya aja. Dan akhirnya pelayan ditahan karena nyuri uang itu. Kenapa gitu? Saat itu restoran belum buka, jadi nggak akan mungkin ada pengunjung. Bianca seorang penulis yang lagi melamar kerja di penerbit majalah fashion. Tapi bos ceweknya lumayan aneh. Setelah wawancaranya berjalan mulus, Bianca nggak diterima kerja karena umurnya masih terlalu muda. Bos itu kemudian nuangin air ke dalam gelas dan minta Bianca untuk memberinya segelas jus apel biar dia gagal. Tapi syaratnya ada 2, air itu harus tetap ada di dalam gelas tapi nggak tercampur dengan jus. Akhirnya Bianca berhasil melakukannya dan mendapatkan pekerjaan itu. Gimana caranya? Dia naruh gelas itu ke dalam freezer sampai airnya membeku, lalu nambahin air jus di atasnya. Di pesta ulang tahunnya, Dila mengundang 3 temannya dan mendapat 3 hadiah ini. Sepasang high heels, 1 set make up, dan anting emas, tapi Dila kurang suka salah satu hadiahnya. Memangnya dia nggak suka sama hadiah yang mana dan kenapa bisa gitu sih? Dia nggak suka anting emas itu karena nggak akan bisa memakainya. Telinganya nggak ditindik tuh. Mungkin sebaiknya ditindik aja lah, Dila.
Yuda lagi bikin pizza untuk keluarganya dan Siska barbekyuan di luar rumah. Tindakan siapa yang kurang tepat? Yuda, dia lupa nyalain ovennya. Jody seorang detektif terkenal yang bisa mecahin kasus-kasus sulit. Suatu hari, saat dia lagi menginvestigasi kasus, dia nemu bukti super penting. Keesokan harinya, dia malah terbangun di dalam sumur. Sumur tua itu kelihatan dalam, tapi nggak berair dan cukup berdebu. Masalahnya dia nggak bisa manjat keluar. Tiba-tiba, wajah tersangka utama Jamal muncul dari mulut sumur. Bapak nggak akan bisa ngebongkar kejahatan saya. Sebentar lagi juga tenggelam. Serunya. Kemudian tanah mulai berjatuhan di atas kepalanya. Penjahat itu mau menguburnya hidup-hidup. Tapi sejam kemudian, Jody berhasil keluar dari sumur itu. Gimana dia bisa lolos dari situ? Detektif itu mulai menggerakkan tubuhnya, kemudian ngeratain semua tanah yang jatuh. Setelah mendekati bibir sumur, dia melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Yani pulang larut dan karena sangat kecapean, akhirnya dia naik bus aja. Padahal udah tengah malam, tapi bus itu masih penuh dengan penumpang. Dia mulai mencium keanehan pada sebagian penumpang. Di mana zombinya? Di dalam bus ada 20 penumpang dan 2 diantaranya adalah zombie. Lengan cowok di sebelah kanan ini agak diperban, sedangkan cewek ini selalu ngeluarin bunyi nyeremin. Tiap orang di kota A menganggap Johnny kurang cerdas. Tiap kali ditawari uang 10.000 dan 5.000 rupiah, dia akan selalu milih yang 5.000. Banyak orang juga ngasih tawaran serupa setiap hari, tapi dia nggak mengambil uang yang lebih banyak. Kenapa Johnny dianggap cerdas? Sebenarnya Johnny sangat cerdas karena dia bisa dapat uang tanpa perlu bersusah payah. Selama dia mau milih uang yang lebih sedikit tanpa ngasih alasan, orang lain akan terus berdatangan untuk nyoba trik ini. Kamu lihat mobil ini kan? Dia udah nolak uang 10 ribuan selama 10 tahun sehingga tabungannya cukup untuk membeli mobil. Kamu sedang mengunjungi galeri foto, setelah ngelihat deretan foto di dinding, kamu tahu salah satunya seharusnya dipasang di ruangan lain. Di situ ada foto rakun, lama, bola, dan balon. Apa kamu tahu gambar yang kelihatannya paling beda? Waktumu cuma 7 detik untuk menebak. Gambar lama, ketiga objek lain cuma punya 1 A, sedangkan kata lama punya 2 huruf A. Ingat ya, jangan deket-deket sama si lama ini. Bisa-bisa wajahmu kena air liurnya. Gak lucu banget kan? Dengan 3 batang korek api ini, apa kamu bisa bikin jadi 6 tanpa matahin semuanya? Gak ada yang bilang kalau angkanya harus 6 standar kan? Jadi korek api ini bisa dibikin jadi angka 6 Romawi. Caranya, kamu tinggal satuin ujung bawah di kedua korek pertama untuk ngebentuk angka 6 Romawi. Di hari pertamamu masuk kerja di kantor baru, sebagian rekanmu kelihatan kurang ramah dan kamu nggak tahu alasannya. Mereka juga punya kebiasaan aneh, nggak pernah minum kopi dan bekerja minimal 12 jam dalam sehari. Laura, sekretaris di meja resepsionis, bilang kadang perusahaan kalian nyewa robot yang lebih bertenaga daripada manusia dan nggak suka minum kopi. Dia juga bilang agar kamu menjauhi robot itu. Nggak usah ngajak ngobrol atau nyapa mereka deh, karena perilaku mereka nggak bisa diprediksi. Apa kamu bisa nebak robotnya yang mana? Anna, Miko, atau Lucy? Miko, cuma dia yang lengan kirinya dipasangi saklar. Wow, Bella mendarat di New York dengan target karir yang ambisius.
Dia bisa naik banyak pilihan kendaraan dari bandara ke pusat kota. Tapi Bella pengen berhemat dan milih naik bus. Dia harus beli tiket seharga $10. Tapi seorang cowok ganteng tiba-tiba muncul dan ngasih Bella penawaran menggiurkan. "Hei, aku baru ganti rencana dan aku nggak butuh tiket bus ini lagi. Mau bayarin nggak? $6 aja." Bella setuju dan ngasih dia $6. Keputusan ini salah besar. Kenapa? Lihat tanggal hari ini di layar mesin penjual tiket. Lalu bandingin sama tanggal di tiket. Tiketnya udah kadaluarsa 10 tahun lalu. Akhirnya, Bella sampai di Manhattan dan tiba di penginapannya. Dia pesan tempat tidur di kamar asrama. Bella harus berbagi kamar ini dengan 3 cewek lain. Dia menaruh ranselnya di kasur, lalu mandi. Waktu Bella kembali, ternyata laptopnya dicuri seseorang. Dia menanyai teman sekamarnya. Sarah bilang, "Aku tadi minum kopi di lobi, tanya aja sama pemilik penginapan." Kelly bilang, "Aku tadi tidur pakai penyumbat telinga dan penutup mata, jadi aku nggak lihat atau dengar apapun." Sementara Chelsea bilang, dia baru motret-motret di atap penginapan. Siapa yang bohong? Chelsea, lihat papan di dinding itu. Penginapan ini melarang keras para tamunya naik ke atap. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, Bella lapar banget. Dia pun keluar untuk beli makan. Dia nemu restoran nyaman. Begitu masuk, Bella melihat ada pelayan dan pelanggan yang lagi berdebat. Si pelanggan bilang dia mesen sup tomat. Tapi si pelayan bilang dia cuma mesen coklat panas. Bella langsung tahu siapa di antara mereka yang bohong. Tahukah kamu? Si pelanggan yang berbohong. Promo di dinding bilang restoran ini cuma nyajin sup dari pukul 1 siang sampai 4 sore. Artinya si pelayan gak bakal mau nerima pesanan sup tomat. Bella selesai memesan. Sambil nunggu, dia ngelihat sekeliling dan merhatiin satu detail aneh. Apa kamu lihat juga? Orang ini pakai daun dari pohon buat bayar makanannya. Makanan Bella akhirnya disajikan. Saat mau mulai makan, dua wanita berdebat tentang reservasi VIP mereka. Yulia bilang dia memesan layanan VIP terlebih dahulu buat ngerayain ulang tahun pernikahannya. Sementara Lania bilang, "Mana mungkin, aku mau bikin pesta ulang tahun malam ini. Aku nelpon manajer kemarin dan dia bilang layanan VIP-nya buatku." Manajer bilang, "Nona, aku minta maaf, tapi sistem pemesanan rusak dan kedua pemesanan kalian hilang. Layanan VIP-nya tidak tersedia hari ini. Apa ada hal lain yang bisa kulakukan?" Siapa yang berbohong? Manajer, lihat saja layarnya. Pesanan Yulia masih ada. Dia berbohong karena Lania ngasih dia uang tip besar untuk memperoleh layanan VIP tanpa perlu memesan. Tuh, lihat. Wah, restoran ini aneh banget. Semoga saja makanannya enak. Setelah makan malam, Bella melihat Lania di kamar mandi wanita. Dia lagi nangis. Bella bertanya, "Ada apa?" Tapi Lania cuma terus nangis. Dia ngasih ponselnya ke Bella dan nunjukin chatnya sama pacarnya. Apa kamu tahu apa yang bikin Lania jengkel? Pacarnya gak datang ke pesta ulang tahunnya. Apalagi pacarnya bohong dan bilang ibunya lagi sakit cuma buat main ke pesta kolam renang. Lihat aja pantulan di kacamata hitamnya. Kelihatannya dia lagi bersenang-senang. Lania seneng banget dihibur sama Bella. Jadi dia ngasih tiket opera VIP-nya ke Bella. Acaranya besok. Sekarang Bella harus nyari gaun malam. Dia pergi ke mall bareng Kelly dan Sarah. Tapi begitu tiba, mereka melihat sesuatu super aneh.
Apa kamu lihat juga? Manekin ini punya 3 tangan. Apa yang janggal di sini? Ukuran pakaiannya tidak sesuai dengan ukuran di gantungan. Bagaimana dengan ruang ganti ini? Ada detail yang aneh? Ada cakar berbulu dan cakar ini pasti bukan manusia. Akhirnya Bella nemu gaun malam yang indah untuk ke opera. Tapi harganya $97. Uang Bella nggak cukup, jadi dia minjem $50 dari Kelly dan $50 dari Sarah. Jadi totalnya $100. Dia beli gaun tadi dan dapat kembalian $3. Bella ngasih $1 ke Kelly dan $1 ke Sarah, dan nyimpen $1 terakhir buat dirinya sendiri. Jadi sekarang Bella ngutang $49 ke Kelly dan $49 ke Sarah. Jadi totalnya $98. Kalau kita tambahin $1 yang diambil Bella, totalnya $99. Tapi berarti ada $1 yang hilang. Kemana ya? Pertama, kita dituntut percaya ada $1 yang hilang. Menurut pertanyaan, Bella ngambil $50 dari Kelly dan $50 dari Sarah. Jadi jumlah utangnya $100. Lalu dia beli gaun seharga $97 dan dapat kembalian $3. Totalnya jelas $100. Tapi pertanyaan ini ngasih kita teka-teki yang mustahil secara matematis. Sebenarnya tidak ada uang yang hilang. Utang Bella tetap $98 karena dia udah ngasih $2 ke teman-temannya. Dan uang $1 Bella nggak bisa dimasukin ke utangnya. Selanjutnya, Bella mampir ke penata rambut. Si manajer minta dia nunggu 20 menit. Bella duduk di lobi dan ternyata ketiduran. Saat bangun, ternyata seseorang udah motong rambutnya yang panjang dan indah. Dia marah dan nanyain 3 tersangka. Maya bilang dia sibuk dengan pelanggan lain dan nggak lihat apa yang terjadi di lobi. Ricky bilang dia baru makan siang di luar. Dan Sally bilang, kamu pikir aku siapa? Ogah banget aku nyuri rambut sembarangan. Siapa yang bohong? Ada beberapa potongan rambut di pakaian Maya dan Sally, tapi mereka nggak langsung terbukti bersalah. Tapi kotak bekal Ricky masih penuh makanan, berarti dia sibuk kerjaan hal lain selama istirahat makan siang. Mencurigakan banget. Gaun malam Bella terlalu panjang dan berkelas. Dia nggak mungkin naik kereta bawah tanah ke aula konser. Jadi, manajer penginapan, Fred, nawarin nganter Bella asal dia bisa mecahin teka-teki rumitnya. Aku punya leher, tapi nggak punya kepala. 2 lengan, tapi nggak punya tangan. Aku bersamamu di sekolah. Aku bersamamu di tempat kerja. Apa aku ini? Jawaban yang benar adalah kemeja. Saat jam istirahat, Bella keluar buat nyari udara segar. Dia menikmati malam hari ini bareng tamu lain. Tiba-tiba, pedagang jalanan nawarin Bella kalung berlian seharga $20. Dia langsung setuju dan pakai kalung itu. Tak lama, 3 tamu menghampiri Bella lalu ngambil kalung itu. Pam bilang, dasar nggak sopan. Kalung ini diwarisin turun-temurun di keluargaku. Kalung itu hilang di kamar mandi. Diana bilang, kalung itu mirip banget sama kalungku. Pas lagi jalan di tempat ramai, seseorang mencurinya. Tapi sayangnya koleksi perhiasanku diasuransiin. Sementara Sheila bilang, aku baru sadar kalungnya hilang pas lagi makan prasmanan di lantai 6. Bisa bantu Bella balikin kalung itu ke pemilik aslinya?
Kalung itu punya Diana. Aula konser ini nggak punya 6 lantai. Pam dan pedagang jalanan tadi punya tato kembar di lengan mereka. Jadi mereka pasti penipu yang bekerja sama. Setelah nonton konser, Lania mengundang Bella ke pesta selanjutnya. Di sana Bella bertemu Tyler. Dia bilang dirinya adalah pemain biola terkenal dan menunjukkan Bella beberapa foto yang membuktikan gaya hidup mewahnya. Tapi Bella langsung tahu dia cuma berbohong. Kok bisa? Perhatikan pohon di foto ini. Jelas anginnya bertiup ke kanan. Sementara itu, rambut Tyler terlihat tertiup ke kiri. Foto ini sudah di Photoshop. Keesokan paginya, Bella belanja bahan makanan. Dia nggak punya banyak uang, jadi dia cuma beli 2 barang, keju dan roti. Lalu membayar total $1,1. Harga kejunya $1 lebih mahal daripada rotinya. Berapa harga rotinya? Jawaban yang paling masuk akal adalah harga rotinya 10 sen. Tapi kalau benar begitu, sementara kejunya $1 lebih mahal dari harga roti, berarti harga kejunya $1 1 sen. Jadi totalnya menjadi $1,2. Jawaban yang benar adalah harga rotinya 5 sen dan kejunya seharga $1,05. Jadi totalnya $1 10 sen. Paham kan? Oke, lanjut. Setelah sarapan, Bella ada wawancara kerja. Manajer SDM memintanya memecahkan teka-teki ini. Dia ingin menakar kecerdasan Bella. Aku satu-satunya tempat di dunia di mana kemarin datang setelah besok. Apa aku ini? Bella memecahkan teka-teki ini dengan mudah. Kalau kamu? Jawaban yang benar adalah kamus. Bella dapat kerja sebagai kondektur kereta. Pada hari pertamanya bekerja, dia memasuki gerbong untuk memeriksa tiket penumpang. Hanya ada 3 orang di dalam. Dan cuma 2 dari mereka yang manusia. Bisa tebak siapa yang bukan manusia? Orang pertama berpakaian terlalu hangat untuk musim panas, tapi dia mungkin mau ke tempat yang sangat dingin. Wanita di sana lagi minum cairan hijau. Agak aneh, tapi ada banyak minuman warna-warni di dunia. Sementara pria di tengah, dia tidak punya bayangan, jadi dia bukan manusia.